teman-teman, semangat pagi, salam sejahtera, dunia bunda. Apa kabarnya nih bun? Semoga lagi sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini aku pulang kampung nih teman-teman, tapi cuma 2 hari ya, karena ada kepentingan keluarga yang mendesak dan aku juga harus kerja lagi. Jadi aku cuma 2 hari aja di kampung. Dan banyak yang DM kepengen Isika bikin vlog di kampung halaman. Jadi sebisa mungkin ya Isika bikin ini walaupun gak terlalu banyak kegiatan ataupun banyak meliput tentang kampung halaman, tapi semoga bisa menjawab sedikit rasa keingintahuan teman-teman gitu ya. Isika asalnya dari mana dan masa kecilnya seperti apa. Oke deh, nih Isika bakal ceritain di video ini. Simak terus sampai selesai. Oke teman-teman, perkenalkan, ini adalah kampung halamanku. Aku terlahir di Desa Gintureja, Kecamatan Gandrung-Mangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Aku terlahir sebagai anak desa dengan kehidupan yang sangat sederhana. Aku tinggal di desa ini bersama kakek, nenek, dan kedua kakak laki-lakiku. Orang tua kami berpisah saat aku masih kecil, sehingga ibu menitipkan kami bertiga kepada nenek dan kakek untuk merawatnya. Lalu, ibuku pergi ke kota mencari pekerjaan supaya bisa menghidupi kami anak-anaknya. Sementara, ayahku semenjak berpisah entah di mana rimbanya. Dia tidak pernah berkirim kabar, menjenguk, atau memberi nafkah pun tidak sama sekali. Hatiku sering menangis di kala kecil karena merindukan ibuku. Ibuku yang pergi berbulan-bulan jarang sekali pulang, sehingga membuat hati anak-anaknya rindu. Dan tak jarang juga aku menumpahkan rasa rinduku terhadap ibu kepada adik bungsunya. Dia adalah tanteku. Kalau dia sedang tidak bekerja, dia tinggal serumah bersama kami dan nenek. Kehidupan kami di desa penuh dengan kenangan, baik kenangan ceria, bahagia, sedih, duka, sama-sama banyaknya. Singkat cerita, ibuku dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ketika aku kelas 2 SMP. Setelah sekian lama sendiri, ibuku memiliki pendamping baru. Dia melahirkan seorang anak perempuan, dan di saat usianya barulah 3 bulan, ibuku dipanggil Tuhan. Dan pada saat itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Singkat cerita, adikku diurus oleh keluarga dari ayahnya dan aku melanjutkan hidup bersama nenek, kakek, kedua kakak laki-lakiku dan tanteku. Dan beberapa tahun kemudian, usiaku menginjak dewasa. Ayahku mencariku ke desa ini. Saat itu, aku sedang berada di Jakarta untuk bekerja. Itu adalah kali pertama ayahku menjenguk kami setelah sekian tahun lamanya. Singkat cerita, dari hidupku, aku diambil oleh ayahku untuk ikut bersamanya. Dan ternyata ayahku pun sudah memiliki pendamping hidup yang baru. Jadi, ibu dan ayahku sama-sama menikah lagi setelah mereka berpisah. Aku menjalani kehidupan baru di rumah ayahku di luar kota. Tapi kebersamaan kami serasa singkat sekali karena beberapa tahun kemudian ayah pun dipanggil Tuhan. Dan sekarang aku sudah tak punya orang tua lagi. Nenek dan kakek pun sudah dipanggil Tuhan. Mereka semua sudah mendahului kami. Dan sekarang semuanya tinggal kenangan. Tapi aku bersyukur sekali karena aku masih memiliki kakak yang tinggal di tempat di mana kami kecil hidup bersama. Dia adalah kakak pertamaku. Dia mempunyai istri dan 2 orang anak. Aku merantau keluar kota dan tujuan pertama ketika aku pulang adalah rumah kakakku ini. Meskipun kondisinya dan suasana rumahnya sudah berbeda, tapi di sini masih banyak kenangan. Ya, di kampung inilah aku hidup, kecil hingga remaja ya teman-teman. Inilah kisahku teman-teman, aku hanya bisa membaginya sedikit saja. Semoga kalian bisa memahami setelah mendengar ceritaku ini. Terima kasih atas support dari kalian semua.
Oke teman-teman, balik lagi ke konten. Nih aku lagi mau masak sayur kangkung sama bunga kecombrang. Hari ini aku mau makan pakai daun pisang. Nah, ini aku ditemenin si Mungil, anak keduanya kakak aku. Tadi dia pinter banget ya, ikut bantuin metikin kangkung sampai banyak. Nah, namanya anak kecil mungkin lama-lama dia bosen ya. Akhirnya dia main kapal-kapalan pakai bunga kecombrang yang mau aku masak. Ini adalah kakak iparku, tapi aku sudah menganggapnya seperti kakak kandungku sendiri. Bahkan aku lebih dekat dengan kakak iparku ketimbang dengan kakak kandungku sendiri. Ya, mungkin karena kakak kandungku adalah seorang laki-laki ya. Jadi aku lebih dekat sama kakak iparku yang perempuan. Kakakku bekerja di kantor kelurahan desa, dan selain itu kakakku juga seorang pengrajin gula merah. Kalau lagi pulang kampung, aku suka banget duduk di teras ini teman-teman. Selain anginnya yang sepoi-sepoi, pemandangannya juga indah banget. Ini adalah hamparan sawah dari depan sampai belakang. Nah, rumah penduduk di lingkungan kakak aku ini jarang banget ya, kecuali kalau sudah melewati beberapa kilometer baru deh padat penduduk dan ada jalan raya juga. Tapi untuk akses ke kota, jalanan di sini masih gampang ya karena masih bisa dilewati mobil ataupun motor. Tapi jarang sekali ada mobil di sini ya teman-teman, yang sering itu motor. Dan kalau misalnya siang-siang atau malam-malam di sini, kita pun gak akan sering-sering dengar suara motor seperti di kota. Pokoknya asik banget, adem, bebas polusi gitu deh. Oke, aku lanjut masak di dapur kakak aku ya teman-teman. Dan ini aku rada sedikit bingung karena aku nggak pernah pegang barang-barang di sini karena udah lama banget nggak pulang ya. Jadi aku seperti sedang apa ya, pengenalan gitu, letak-letak barangnya tuh di mana gitu. Iya, kadang gede, kadang. Biasanya kalau aku pengen masak kangkung tuh nggak perlu beli ya teman-teman, tinggal petik-petik aja di sawah juga banyak, ada yang tanam, ada yang liar juga. Tapi kemarin di sini tuh udah mulai musim kemarau sehingga nggak ada tumbuhan kangkung, bayam atau genjer atau apa ya. Jadi terpaksa aku beli di pasar. Ini aku lagi di dapur sambil ngobrol sama kakakku ya teman-teman. Dia lagi bikin rendang daging sapi. Nah, seperti biasa ya kalau aku pulang, aku tuh biasanya curhat-curhat sama kakakku ini. Oke deh, nih aku masak kangkung ala aku sendiri ya. Seperti biasa karena aku suka banget sama bunga kecombrang, jadi aku mau campurin bunga kecombrang. Ini adalah daun pisang hasil aku petik di pekarangan belakang ya teman-teman. Di rumah kakakku banyak sekali tumbuhan pohon pisang dan kadang pohon pisangnya juga berbuah. Enak banget. Oke teman-teman, bunda-bunda, isikan makan dulu ya. Ini rasanya enak banget pun, pakai sayur kangkung sama ikan asin peda. Tadi kakakku yang goreng dan aku makannya pakai daun pisang. Itu ada di serambi belakang rumah gitu ya. Nah, sebenarnya aku tuh mau bikin vlog makan di pinggir sawah juga, kan tambah seru banget tuh. Tapi waktunya udah mepet banget dan aku juga lagi makan berdua nih sama anak pertama dari kakakku. Nah, dia itu deket banget sama aku ya teman-teman. Jadi kalau aku pulang, aku tuh banyak menghabiskan waktu sama dia. Entah pergi ke pasar, entah main, entah mainan di rumah, entah ngajarin dia belajar gitu.
Nah, ini bukti kedekatan aku dengan keponakanku ini ya teman-teman. Jadi saat ini aku lagi mau ngajarin dia isi PR. Dia itu kayak lagi UTS gitu. Nah, aku bantuin dia buat ngerjain soalnya. Tahun-tahun sebelumnya, setiap kali aku pulang, aku tuh nggak cuma bermain-main dengan keponakanku ya teman-teman, tapi aku juga main dengan anak-anak kecil di sini. Dia itu teman-teman keponakanku. Biasanya kalau lihat aku pulang, mereka tuh langsung pada main ke rumah sambil manggil-manggil ya dari kejauhan, tante, tante, kayak gitu. Aku tuh rasanya bahagia banget bisa deket sama anak-anak itu. Dan lucunya lagi ya, kalau aku lagi pulang mereka main itu, ada yang minta dipotongin kukunya, ada yang minta main layang-layang, ada yang minta main sepedaan atau foto-foto atau main badminton atau apa, pokoknya asik aja gitu ya. Kadang kalau ada PR pun aku suka ngajarin juga gitu. Jadi aku suka banget sama anak kecil, mereka itu lucu-lucu ya bun. Tapi pas edisi pulang ini aku sedih banget, mereka nggak ada yang main satupun teman-teman. Mungkin karena COVID kali ya, jadi mereka mainnya tuh pada di rumah dan kebetulan sekolahnya juga diliburkan. Ini adalah tungku pembuatan gula merah ya teman-teman, karena selain bekerja di kantor kelurahan desa, kakakku juga sebagai pengrajin gula merah. Dan untuk membuat gula merah dibutuhkan waktu yang sangat lama hingga berjam-jam. Dan kali ini aku nggak bisa ngebahas semuanya di sini karena durasi ya. Jadi nanti ketika aku pulang lagi, aku bakal meliput cara pembuatan gula merahnya seperti apa buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu caranya seperti apa. Kakakku menggunakan bahan bakar kayu dan merang. Merang ini adalah bekas serpihan padi yang digiling di pabrik sebelum menjadi beras. Nah, masyarakat sini tidak pernah membuang-buang sampah kayak gini ya teman-teman, karena bisa digunakan oleh para pengrajin gula merah untuk bahan bakarnya. Oke, dilanjut ya bun. Isika mau bawa main keponakan sama temennya. Nah, keponakan yang kecil nggak Isika aja karena tadi baru bangun bobok, belum makan juga, takutnya rewel di jalan. Kami bertiga melewati jalan setapak di tengah sawah, kanan kirinya sawah, dan ini mohon maaf banget ya karena jalanannya susah. Jadi keponakan aku pegang HP-nya rada goyang-goyang dan hasil videonya juga goyang banget kayak gempa kayak gini ya. Nah, ini kami lagi mau lihat pertunjukan kuda lumping. Kalau untuk masyarakat setempat sini menyebutnya dengan pertunjukan ebek. Kalau buat warga Cilacap pasti tahu ya ebek itu apa. Nah, ini kita lagi mau lihat. Nanti Isika liput juga ya. Pokoknya Isika mohon maaf untuk konten kali ini ya teman-teman. Barangkali gambarnya kurang berkualitas, videonya juga kurang bagus hasilnya gitu. Karena Isika minim banget di sini, kayaknya nggak bisa ngevlog tapi dipaksakan. Karena kepengen bikin kalian seneng ya, banyak yang DM nyuruh Isika ngevlog di kampung. Jangan mundur-mundur, jangan mundur-mundur. Anak kan jadi kalau sini mau pedih masih bengong. Nah, seperti inilah pertunjukan kuda lumping atau ebek dari daerah kami ya bun. Jadi ada beberapa orang sebagai penari dan nanti lama-lama mereka akan kesurupan. Ada juga kayak barongsai-barongsai gitu ya. Nah, pokoknya seru banget sih kalau udah lihat ini. Ini adalah hiburan untuk kami masyarakat di desa ya teman-teman. Jadi kalau kecil dulu Isika udah bahagia banget bisa nonton kayak gini. Nah, sekarang nggak sengaja kemarin pulang ternyata ada pertunjukan kayak gini. Ini merayakan bulan surah atau apa gitu, Isika lupa ya. Dan di sini nggak ada physical distancing, sayang sekali. Tapi mudah-mudahan sih aman ya. Katanya di sini itu bebas, nggak ada kasus COVID sama sekali bun. Dan pertunjukan ini pun sudah mendapatkan izin dari kepolisian setempat dan perangkat-perangkat yang lain.
Oke, fix keponakan aku nggak betah pun karena di sana desek-desekan, panas banget. Aku juga udah lemes dan aku masih paranoid juga sama COVID. Jadi kami pulang sebelum acara pertunjukannya selesai. Dan ini aku lagi mau beliin keponakan aku jajan sama minum dulu. Kasihan mereka kehausan. Kalau lagi nonton-nonton kayak gini pun aku tuh nggak terlalu fokus sama pertunjukannya sebenarnya ya. Tapi yang aku cari itu makanan-makanannya. Ciri khas jajanan di pertunjukan kayak gini itu meliputi pecel, gorengan, terus jagung, jagungnya bisa jagung bakar atau jagung rebus, terus kacang direbus juga. Nah, sama yang paling favorit buat Isika itu gembus. Nah, sebenarnya tadi Isika tuh beli gembus cuma nggak kerekord ya teman-teman, sayang sekali. Maaf jadi nggak bisa nunjukin seperti apa itu gembus. Ya udah mudah-mudahan kalau pulang kampung berikutnya bisa nunjukin ya. Oke teman-teman, Isika sudah memperkenalkan diri dan bercerita sedikit tentang kehidupan Isika dan juga memperkenalkan daerah asal Isika. Semoga teman-teman dan juga bunda-bunda bisa terhibur dan senang serta bisa menambah lebih dekat lagi untuk kenal sama Isika ya. Dan saya ucapkan terima kasih banget untuk dukungan teman-teman sampai sejauh ini. Mohon maaf bila dalam konten ini banyak sekali kekurangan karena seriusan Isika tuh memaksakan diri banget ya, nggak ada peralatan yang memadai, hanya modal HP aja gitu, nggak ada ring light atau apa segala macam, pokoknya angle-anglenya juga mungkin kurang maksimal banget. Mohon maaf, yang penting Isika berniat di sini supaya teman-teman yang selama ini mempertanyakan gitu ya Isika asal dari mana, semoga udah nggak penasaran lagi. Oke, kita ketemu lagi ya di vlog berikutnya. Terima kasih banget udah klik video ini. Terima kasih juga untuk like-nya dan subscribe-nya. Buat yang mau komen, boleh silakan di kolom komentar. Ingat, komenlah yang positif supaya bisa membuat Isika lebih kuat lagi ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Isika VCA pamit, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Salam santun, sampai jumpa. Ngapain lagi? Langsung ngambil soal. Ada soal lagi? Walah.